Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur di atas persembahan dan tayangan mukadimah sebentar tadi. Kami kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk bersuara muka dan menadah ilmu bersama dengan Tuan Guru Syekh. Dan sudah tentu pihak penganjur mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesediaan dan kelapangan Tuan Guru Syekh yang sanggup meluangkan masa dan hadir untuk bersama-sama berkongsi ilmu bersama-sama dengan kita. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan sekalian, Tuan Guru Syekh akan membentangkan Tuan Guru Syekh akan membentangkan dua tajuk penting yang telah kita bincangkan pada waktu malam tadi. Yang pertama ialah berkenaan dengan pernikahan ahli kitab, yang kita akan memberikan kesempatan yang panjang kepada Tuan Guru Syekh selama 2 jam. Dan selepas itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh berbincang ataupun bertanya soal jawab untuk mendapatkan pandangan daripada Tuan Guru Syekh berkenaan dengan tajuk yang tersebut. Kemudian kita akan berhenti rehat untuk minum pagi, dan selepas itu insya-Allah kita akan sambung kepada pengajian bab yang kedua, iaitu berkenaan dengan isu talak 3, sama ada jatuh 1 atau 3. Ini juga akan dibentangkan oleh Tuan Guru Syekh, dan insya-Allah kesempatan itu diberi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bersoal jawab dengan Tuan Guru Syekh. Untuk mana tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai peringatan kita bersama dalam majlis ilmu, diharapkan tidak ada apa-apa gangguan yang boleh mengganggu kelancaran majlis ilmu kita sepanjang Tuan Guru Syekh berada menyampaikan ilmu. Antaranya, kita nasihatkan kepada semua peserta untuk tidak menggunakan handphone ataupun smartphone tuan-tuan dan puan-puan, sama ada untuk ber-SMS, ber-WhatsApp, apa-apa saja sebagai untuk mendapatkan keberkatan dan adab seorang penuntut ilmu dan tuan guru yang menyampaikan ilmu. Saya ingat kita tidak sabar lagi untuk kita mendengar putaran ilmu dan kata-kata hikmah daripada Tuan Guru Syekh. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Al-Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Haji Marbu bin Abdullah Tayyib Al-Banjari Al-Makki untuk menyampaikan kuliah dan ilmunya. Falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin anbiya'i wal alamin abil qasim wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa al-arwah wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhikriha wa bahjatil nufus wa safariha wa qudil arwahi wa rizaliha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ahbabana fillah wa a'izah, ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada program pagi hari ini dengan topik pembicaraan tentang hukum hakam yang berkenaan dengan nikah atau menikahi ahli kitab. Tentu saat ketika dengan kita berbicara tentang nikah, malam pertama saya berjumpa wakil daripada pihak kehakiman. Saya tanya, tajuknya tentang apa dulu? Jadi berkenaan dengan nikah kita. Waktu yang dicadangkan 2 jam. Yang kedua berkenaan dengan talak 3 dengan 1 lafaz atau talak 3 dengan 3 lafaz di tempat yang berbeda-beda atau juga pada yang berbeda-beda, itu jatuh berapa? Saya kata untuk 2 topik pembicaraan itu dalam 10 menit pun sudah selesai. Tak perlu sampai 2 jam. Jadi tentang apa yang dibicarakan? Ini kalau kita ada pendapat mengatakan hukumnya boleh, ada pendapat mengatakan hukumnya makruh, ada pendapat mengatakan hukumnya sunnah, selesai. Pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah dengan syarat dan juga dengan pertimbangan siapa tahu Allah akan berikan petunjuk dan hidayah kepada pasangannya sehingga dia masuk Islam. Sebagaimana nikahnya Sayyidina Utsman bin Affan, salah seorang wanita daripada Bani Kilab, wanita gantian, dan selesai. Kenapa harus sampai 2 jam untuk jam yang pertama? Kalau jam 9 itu, jadi akan timbul pertanyaan. Sebabnya masalah-masalah yang ada kaitannya dengan ahli kitab itu tak bagaimana. Lagipun tadi kita berbual-bual dengan fungsi sampai pada saat kita sekarang rasanya belum pernah berlaku. Kalau ada pun mungkin hanya dalam beberapa orang sahaja yang menikahi ahli kitab. Bagaimana? Coba renung sejenak. Jadi yang walaupun secara hukum menikah dengan kita merupakan satu perkara yang diperbolehkan, tapi kalau kita menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, wanita-wanita kita pun ramai. Kalau masing-masing 1 ambil 4, masih belum habis lagi. Minta maaf mesti khawatir. Apalagi kalau hanya setakat satu-satu saja, satu-satu saja dipokelan saja 1 dan banding 9. Terus statistik yang dibuat baru-baru ini. Oke. Jadi yang walaupun tajuk berbicara kita tidak lebih daripada tentang hukum hakam menikah ahli kitab, tapi macam mana pun mungkin untuk kelengkapan daripada topik pembicaraan kita, alangkah eloknya dengan kita mempertanyakan di mana natasawwaj, karena apa kita menikah. Jadi kita yang mempunyai kelainan daripada umat-umat yang terdahulu, kelainan kita daripada berbagai aspek, di segi akidahnya, di segi ubudiyahnya, amalannya, bahkan sebagaimana kita ketahui dengan tidak membeda-bedakan bangsa dengan bangsa, antara suku dan lain sebagainya, bahwasanya semulia-mulia makhluk yang diciptakan Allah di permukaan bumi ini adalah manusia. Walaupun karena Bani Adam, Jepun, Amerika, Eropa, Rusia, mana saja yang disebut,
tidak ada perbedaan. Jadi takrimullahi lana, penghormatan dan penghargaan yang Allah berikan kepada manusia tanpa pengecualian. Kafiruhum, muslimuhum, salihuhum, talihuhum, yang besar, yang kecil, besar, kecil, tinggi, rendah, tua, muda, tidak ada yang terkecuali. Yang dengan kita diberikan peluang untuk memanfaatkan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Daripada atas sampai ke bawah, muka, belakang, kanan, kiri, dan seterusnya, itu sukhira min ajlikum, Allah ciptakan untuk kita. Di satu hakikat. Maka dengan pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan, saat ketika dengan kita diciptakan dan diberikan peluang untuk memanfaatkan segala-galanya daripada makhluk Allah Jalla wa'ala, maka pertanyaan yang pertama yang kita tanyakan, limada? Untuk apa dan kenapa? Sehingga sampai yang memang sesuai untuk dipakai kita pakai, yang untuk dimakan kita makan, yang untuk diminum kita minum, yang untuk dikerjai kita kerjai. Jadi kita dapat menyaksikan dengan mata kepala kita masing-masing. Masya Allah, tabarakallah, Allah berikan segala-galanya kepada manusia secara free, yang dalam waktu yang sama kita dapat memanfaatkan segala nikmat fasiliti Allah bagikan dari masa ke semasa, daripada waktu-waktu. Ternyata justru kadang-kadang kehidupan manusia bergantung kepada fasiliti nikmat yang Allah bagikan. Berapa dengan kekayaannya, berapa dengan keuangannya, itu kesemuanya hanya khusus kepada manusia saja. Jadi takkan pada saat dengan Allah memberikan segala-galanya kepada kita, udara, angin, air, cahaya, pelangi, bumi, langit, lautan, banyak kalau kita senaraikan. Dari sejumlah sekian makhluk, ternyata tidak ada satupun yang memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah ciptakan di jiwa ini sebagaimana manusia. Sehingga generasi yang pertama masih belum dapat memanfaatkan fasilitas nikmat yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Katakan saja, tadi saya berbuat dengan kawan-kawan di masjid. Saya katakan dahulu bahkan di dalam kitab-kitab fikih, hadis dan tafsir, dan itu tercantum dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim tentang batu tayamum. Kalau zaman mereka, insya Allah tayamum telah merupakan suatu perkara yang sangat lekat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sebab Islam berkembangnya di negara Arab, di Gurun Sahara. Tapi zaman kita sekarang, sejumlah lebih daripada sekian puluh juta jamaah haji atau paling tidak yang berwukuf di padang Arafah, lebih daripada 5-6 jutaan di lokasi yang sama, di tempat yang sama, pada yang sama. Ada salah satu atau terdapat beberapa orang daripada jamaah haji yang bertayamum? Boleh dikatakan tidak. Semuanya, Mekahnya keperluan kita dengan air cukup, di Madinahnya keperluan kita dengan air pun juga cukup, begitu juga di Arafahnya, di Musdalifahnya, di dunia masyair, tempat-tempat kita melaksanakan ibadah haji, itu ternyata air yang kita gunakan lebih daripada cukup. Yang pada saat itu mereka tidak mengetahui bahwasanya di bawah mereka itu terdapat air. Kalaulah ada galian, tidak lebih daripada hanya sekedar telaga, bi'ru rumah, bi'ru bu'ah, ada beberapa nama telaga atau sumur yang ada di kota Madinah, bi'ru Haris, rumah, Haris, bu'ah, itu nama-nama telaga yang ada di zaman Sayyidina Rasulullah SAW. Ternyata manusia modern zaman kita sekarang, Masya Allah, tabarakallah, kalau tidak ada di bawah permukaan bumi sekalipun, kita akan alirkan air itu daripada mana, apakah daripada sungai, apakah daripada laut, atau juga daripada tempat-tempat lainnya. Manusia yang seperti ini atau yang sehebat ini, apakah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala hanya semata-mata untuk makan dan minum? Hanya semata-mata untuk berdandan dan bersolek? Hanya semata-mata untuk berbiasa? Masya Allah, tabarakallah, terlalu murah nilainya itu. Allah hanya setakat untuk makan dan ini ayat kita, makanan yang tidak ada. Kalau seandainya manusia tidak dapat menjaga tamadun, adab peradaban yang mulia,
Apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk yang lain? Sambil di pengajian, sambil minum, ngap-ngap sambil makan. Apa bedanya calon hakim dengan yang lain? Minta maaf, saya kecuali kalau haus. Terus saja. Ingat, ini serius. Allahu Akbar. Kita kuras kekayaan daripada permukaan laut, daripada daratan, daripada udara dalam beberapa bilion kekayaan. Tentu dengan RM, dengan dolar, dan juga dengan jenis mata uang lainnya, yang pada saat itu tidak ada seseorang pun yang menghayalkan ada kekayaan di udara. Mana handsetnya, mana Facebooknya, mana SMS-nya, Selkom dah untung berapa bilion. Begitu juga dengan Maxis dan juga dengan syarikah-syarikah lainnya. Itu tidak terhayalkan langsung oleh para sahabat pada saat itu, yang walaupun terdapat isyarat daripada Al-Quran dan hadis yang dengan kekayaan Nabi kita bersabda pada saat ketika Nabi kita terkejut daripada tidur beliau, Allah telah membukakan khazainul ardi. Agak-agak para sahabat Nabi boleh paham tak yang dimaksudkan dengan kekayaan di permukaan bumi itu apa? Khazain, jamak daripada khazinah. Maknanya kekayaan daripada bumi. Kekayaan seperti apa? Yang ada tidak lebih daripada tanah, yang ada tidak lebih daripada nyasakan untuk bercocok tanam saja. Yang ada anggur, yang ada tendikai, yang ada buah tamar, yang ada buah apel. Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya bukan setakat itu saja. Pada saat dengan kita menjelajah dunia, pada waktu kita mudar-madir bersama dan kemari, kekayaan yang memang betul-betul kita saksikan. Kena ganti lagi satu. Atau kita pakai mega? Dia yang manual lebih. Nanti ada tali itu yang ada tali itu lebih. Ini udara kadang-kadang cuaca buruk. Sama saja pun ada goncangan. Ini lagi ganti lagi bang. Jazakumullah khair. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Sehingga kalau hidup hanya untuk nikah kawin, hidup hanya untuk makan minum, hidup hanya untuk berdandan dan bersolek, hidup hanya untuk berperhiasan dan juga berkendaraan, bertempat tinggal, ini bukan satu perkara yang boleh sejak daripada dahulu lagi. Jadi untuk apa Allah mengutus sebagian Nabi dan Rasul dan juga sebagian Nabiul Khatam? Dan juga karena apa? Manusia Allah lebihkan, Allah istimewakan daripada makhluk Allah lainnya, yang sehingga ma fil ardi wa ma bis samai musakhkhar min ajlihim. Betul-betul Allah anugerahkan dan Allah persembahkan untuk mereka. Tadi Nabi kita kata Allah telah bukakan kekayaan-kekayaan yang ada di perut bumi. Masya Allah, agak-agak pada saat itu ada tadi kalangan daripada para sahabat Nabi kita yang paham kekayaan daripada perut bumi yang seperti apa. Tak ada satu pun yang kenal yang namanya petrol, yang namanya gas, yang namanya arang batu, yang namanya biji besi. Itu semuanya kekayaan yang sudah keras. Pikir sejenak, bagaimana kalau sampai manusia yang memanfaatkan segala-galanya daripada Allah, tidak kenal Allah dan juga tidak menyembah Allah Jalla wa'ala, sedangkan matlamat dan target mereka diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala min ajli ibadatihi. Kalau seandainya yang ada itu tidak lebih daripada kepala, tangan, kaki, mulut, hidung, dan juga dengan anggota-anggota lainnya, mungkin pada satu tidak mengerti. Tapi pada saat Allah bagikan satu kelainan daripada semua makhluk, yang dengan kelainan tadi itu kita mampu untuk menundukkan apa saja yang di atas dan yang di bawah, yang di langit dan yang di bumi. Siapa yang menghayalkan kekayaan itu dengan jembatan pesawat daripada negara kepada negara? Siapa yang menghayalkan itu dengan armada-armada laut? Produk daripada negara mana saja?
Ini kalau kita lihat beberapa yang ada di kawasan kita sini, dengan lampunya, dengan ekornya, dengan asbesnya, dengan langsirnya, ataupun juga dengan minumannya, semuanya. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Jepun, ada yang dari Amerika. Masya Allah, tabarakallah. Bros pun tidak sama. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, takkan hanya satu kelang saja yang buat. Ini kelang yang mana satu, tudung, kuning, hijau, biru. Ada yang terlampau penatik dengan hijaunya, ada yang terlampau penatik dengan birunya. Masya Allah, tabarakallah. Itu pun juga untuk kita. Allah bagi satu kelainan yang tidak dimiliki oleh semua makhluk. Justru dengan kelainannya Allah bagikan tadi itu manusia mampu untuk memanfaatkan dan menundukkan semua makhluk. Itulah yang namanya akal. Allahu Akbar. Maka dengan akal yang terpadu dengan ketetapan hukum hakam Allah, itulah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan yang abadi, sopan santunnya, hormat ta'zimnya, ibadah dan ubudiyahnya, tahu untuk apa dan kenapa. Matlamat hidup bukan hanya untuk makan, bersolik dan berdandan. Matlamat hidup bukan hanya setakat untuk menikmati segala kemudahan. Matlamat hidup sebagaimana yang tercantum, yang dicantumkan di dalam Al-Quran, min ajli ibadatihi huwa walitakuna khalifatan lahu bi ardi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. Kembali, jadi dengan tajuk perbincangan kita, limadza natasawwaj, untuk apa kita menikah? Apakah hanya semata-mata untuk menyalurkan nafsu? Kalah kita dengan binatang. Ayo, untuk menyalurkan nafsu atau juga untuk keturunan. Berapa ramai anak kita? Udah berapa anak? 5. Baru 2. Saya sudah 10. Baru 10. Sekitar lagi 11. Berarti dengan 1 ekor ayam betina pun kita sudah kalah. Ayam menetas, kadang-kadang sekali menetas sampai 12, 15, 20 betelur. Ini bukan daripada telur sana sini, telur dia sendiri. Bapaknya dari siapa? Dari mana-mana. Tapi yang sekarang pasti anaknya lahir atau menetas, Masya Allah, tabarakallah, sekali sekian. Itu baru dengan ayam. Bagaimana kalau dengan ikan? Ikan membiak sekali menetas, mungkin tidak pernah daripada sekian puluh ribu. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi berarti bukan untuk keturunan, bukan karena untuk nafsu. Kalau untuk nafsu, kita kalah dengan sejumlah sekian hewan yang lebih aktif, yang lebih mampu. Bahkan kadang-kadang coba pikir sejenak, ada tak kira-kira daripada binatang-binatang yang berkawin yang memerlukan manusia agar dia boleh melakukan hubungan lebih intim dan juga lebih lama atau apalah dengan istilahnya? Tak ada. Justru manusia yang memerlukan kepada makhluk Allah lainnya. Makhluk Allah lainnya, ongkan ali, madu Arab, kambing, ayam kampung. Kepada manusia untuk apa? Untuk kenikmatan dan juga untuk kepuasan tadi itu. Sementara kami tidak pernah, ayam tidak pernah, itik tidak pernah, lembu tidak pernah memanfaatkan manusia untuk kepentingan anasul atau juga hubungan yang satu itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berarti juga hidup atau menikah bukan hanya semata-mata untuk menyalurkan nafsu, seks, hubungan intim yang berlangsung antara seseorang dengan pasangannya. Jadi min ajli madza, untuk apa saja. Berarti sudah dapat kita lihat, kawin bukan untuk keturunan, sebab banyak makhluk-makhluk Allah yang dengan keturunannya lebih banyak. Bukan juga untuk menyalurkan nafsu yang satu atau dengan naluri yang satu itu. Bukan juga tujuannya untuk memperbanyak jumlah bilangan rakyat ataupun juga dengan anggota. Dia tidak berarti dengan yang 3 benda tadi itu tidak maksud. Tapi itu bukan merupakan asas pertama, bukan tujuan target dan tujuan yang pertama. Menikah karena anasul, karena lazah,
atau juga kena dengan jumlah bilangan yang banyak. Jadi dengan kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis, tanakahu tanasalu fa inni mukasirun fikum al-umama yaumal qiyamah. Ini berarti juga tanasul antara daripada yang dimaksud, tapi bukan maksud asasi. Maksud yang pertama daripada menikah itu bagaimana dengan kita boleh mengekalkan makhluk Allah atau mengekalkan Bani Bashar manusia hidup di permukaan bumi sebagai khalifah Allah yang akan memakmurkan segala, yang akan memanfaatkan segala fasiliti nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi yang pertamanya min ajli sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda kepada 3 orang sahabat yang datang dan yang menanyakan tentang ibadah Nabi itu seperti apa saja. Jadi setelah mereka tanyakan, 3 orang sahabat datang, Nabi kita tidak ada di tempat. Fakannahum taqalluha. Jadi kata mereka, teramat sikit betul ibadahnya baginda Nabi, sebab Nabi kita malam hari kadang-kadang tidur, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Siang hari pun juga seperti itu. Puasa pun tidak tiap hari, sembahyang tidak sepanjang waktu, tilawah juga tidak sepanjang waktu. Wa yatazawwajun nisa. Jadi pada saat mereka diinformasikan semacam itu, mereka beranggapan sangat-sangat sedikit sekali. Tapi yang paling tidak, kata mereka, sedikit-sedikitnya daripada beliau telah mendapatkan keampunan dosa. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi kalau dengan fasiliti tadi itu di mana kita kalau kita dibandingkan dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya simpulkan maksud hadis, yang satu buat keputusan untuk tidak tidur malam, yang kedua buat keputusan untuk tidak makan siang, yang ketiga buat keputusan untuk tidak menikah. Sepanjang malam ibadah, zikir, tahajud. Yang dengan kita tidak terkecuali. Siang puasa. Sampai hari Arafah tadi itu pun ramai di kalangan kita tidak boleh puasa, padahal pahalanya besar sekali. Begitu juga dengan hari-hari tertentu. Kita simpulkan. Jadi yang terakhir tadi itu mengatakan, inilah atazawwajun nisa, aku tidak akan kawin. Begitu Nabi kita mendengar dengan ungkapan kata-kata daripada mereka, Nabi kita naik mimbar, Nabi kita sampaikan, ini anamu. Nabi kita mengatakan, aku tidur, wa usalli wa anam, sembahyang dan tidur. Kemudian uftir wa asum, puasa dan berbuka, wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati, orang yang membenci sunnahku falaysa minni. Kita sebagai seorang muslim dengan panduan akal yang terpandu kepada hukum hakam Allah Jalla wa'ala, maka kita dapat mengubudiakan segala-galanya dalam hidup. Ini kelainan kita. Berbicara tentang kemodernan, kecantikan, politik, kekayaan, duit, harta, kereta, rumah, pakaian, hiasan, sebutkan apa saja, tak ada bedanya kita dengan mereka. Mungkin mereka lebih menikmati. Minta maaf kalau dengan bahasanya. Ini kita berbicara tentang daripada sudut bahasa kawin dan juga melakukan hubungan yang satu itu. Yang pertama kali produk Blue Film mereka bukan kita. Yang pada akhirnya orang Islam pun juga ikut-ikutan. Berarti apa bedanya dengan mereka? Bahkan mereka lebih menikmati daripada kita. Berbicara tentang politik, kita jadi ekor. Kita jadi anak patung, kita jadi boneka dengan negara-negara maju. Berbicara tentang tamadun, kemajuan, negara-negara mereka lebih maju. Berbicara tentang kekuatan dan keperkasaan dan pertahanan mereka, justru mereka yang menjelajah dunia. Tuh dengan Amerikanya, mungkin kita masih ingat, cuma dengan kesudahan daripada Muammar Gaddafi, kesudahan daripada Saddam Hussein, kesudahan daripada Hosni Mubarak, itu ternyata dimainkan oleh negara-negara maju. Jadi, sebagaimana saya katakan, perbedaan yang membedakan kita antara kita dengan mereka, satu daripada sudut nawaitu, niat yang kita niat. Kemudian yang keduanya, yang berpedoman langsung kepada hukum hakam. Dan yang ketiga, yang tidak lari dan tidak luput daripada pedoman sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baru kelihatan kelihatan kita. Letak songkok,
letak tai, tali leher, letak baju, sama. Mereka pun pakai topi, mereka juga pakai coat, mereka juga pakai baju, apa bedanya? Ada lain. Kita satu untuk satrul aurat, untuk kita menutup aurat, untuk kita berdandan, untuk kita bersoleh. Takkan wakil hakim, pendamping hakim atau dengan hakimnya langsung, dengan qadhinya langsung akan dipandang sinis karena dengan pakaiannya, akan dipandang rendah karena dengan penampilannya. Mesti kita akan tampil kemas, rapi, elok, cantik, bagus, masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya yang pada hari itu tidak lagi menjadi hakim, tidak lagi menjadi timbalan atau menjadi qadhi, yang mengawinkan justru dikawinkan pun layak. Itu seperti Bang Khairul misalnya. Kalau seandainya ada orang yang berkenan pada siang hari ini dengan pakaian yang ada ini dah layak untuk kita jadi pengantin, tak payah balik rumah untuk kita berdandan dan bersoleh. Kenapa? Karena kita sudah kemas dan rapi. Betul? Sama. Masna wasurah sawarubah. Masih ada peluang lagi. Kalau setakat 2 saja, baru 2 saja, kena cepat sedikit. Ikutkan kehendak baginda Nabi. Nabi kita bersabda, tasawwajul walud al wadud. 2 yang Nabi kita sarankan, menikahlah dengan wanita yang walud, yang perana, wadud, yang pengasih dan penyayang. Dari mana datangnya walud? Kalau tidak daripada wadud. Nah, ini rumusan juga. Daripada wadud. Wadud artinya pengasih dan penyayang, walud artinya perana. Macam mana perempuan boleh jadi perana kalau saja tidak wadud? Dengan lud, kasih sayangnya, belahan kasih sayangnya, pendambaannya, hormat ta'zimnya. Istri itu akan menjadi besar di mata suami. Suami sudah tidak tengok sana sini, dan kelihatan tuh hanya kamu saja. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah pada hari kiamat nanti. Sampai ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena dengan pendambaan, dengan penghormatan dan penghargaan yang asik tadi itu daripada pasangannya. Sakinah, mawaddah, rahmah itu diantara daripada mataman kita berumah tangga. Maka kesan imbasan daripada wadud, kasih sayang, pendambaan, hormat, ta'zim daripada istri tadi itu, akhirnya keinginan, kemauan yang tanpa disengaja atau juga tanpa dijemput dan diundang datang dengan sendirinya. Ya, akhirnya tak lama kemudian muntah-muntah, rupa-rupanya sudah mengidam. Tak lama kemudian melahirkan. Masya Allah, tabarakallah, 2, 3, 4. Kenapa? Fa'ini mukasirum bikum, sebab aku akan membanggakan dengan kalian nanti pada hari kiamat. Apa? Mungkin kawan-kawan yang pernah di Mesir atau juga sebagian yang di sini yang pernah mengikuti pengajian saya, kita tak banyak mana berkesempatan untuk kita duduk sekali. Jadi pertanyaan yang pernah ditanyakan, macam mana baginda merasa bangga dengan jumlah bilangan anak cucu yang ramai kalau semuanya lasak-lasak dan samsing? Apa yang jadi kebanggaan? Satu, kebabit dengan narkotika, juga dengan dadah. Yang kedua, mulai dengan kumpulan penyembah iblis, setan black metal atau apa. Yang ketiga, terbabit dengan kumpulan militan Malaysia. Yang keempat, anak buahnya imam samudera atau imam sungai atau imam laut atau apalah dengan bahasanya. Jadi apa itu dikebanggaan? 20 orang anak, semuanya tak ada yang keruan. Semuanya kaki Bukit Jalil. Bukan tak boleh saja. Tapi itu bukan untuk sukan, itu bukan untuk olahraga, itu bukan untuk hiburan. Malam hiburan, siang hiburan, tengah hari hiburan, petang hiburan, malam hiburan. Kalau seandainya kita orang-orang yang baik, kita akan mendapatkan peringatan, mungkin daripada handphone, mungkin daripada jam, mungkin daripada cincin. Alihada khuliqtum, alihada umirtum. Apakah untuk begini kalian diciptakan atau untuk yang seperti itu kalian diperintahkan? Itu kepada siapa? Yang pertama kali kepada Imam Ibrahim bin Adham. Dengan kuda beliau saat ketika berburu binatang, dededak, 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 dededak. Anak seorang raja. Beliau dikenal sebagai Al-Amiruz Zahid, anak seorang raja yang mempunyai titel gelar sebagai menteri. Masya Allah, tabarakallah, dengan panggilan dan juga dengan seruan yang tidak diketahui.
alihada khuliqtum am lihada umirtum, apakah untuk begini kamu diciptakan, maksudnya untuk berburu binatang semata-mata, atau juga untuk begini kamu diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah tak perlukan buruan kita, Allah tidak perlukan solekan kita, Allah tidak perlukan dandanan kita. Apakah kecantikan yang Allah bagikan yang itulah merupakan satu nikmat daripada Allah Jalla wa'ala, hanya digunakan untuk membudaya, untuk mempesona lain jenis? Masya Allah, tabarakallah. Oh, terlalu murah harga diri manusia. Kambing saja tidak pernah berpakaian seksi seperti itu, dengan lembu yang walaupun mereka tak ada akal. Ada tak dengan kambing buka-buka bagian yang tidak sepatutnya dibuka? Tak ada. Manusia yang ada akal tadi itu cuma akalnya tidak terpadu, sehingga dengan kehidupannya lebih abal atau juga lebih sesat daripada binatang. Wal'iyadzubillah. Allahu Akbar. Jadi kalau seperti itu, ini kita masih belum masuk pada topik lagi nih. Kalau macam itu berarti nikah kawin bukan hanya semata-mata untuk berketurunan. Untuk berketurunan itu diantara daripada matlabatnya, tapi bukan tujuan yang utama, bukan tujuan yang pertama. Macam juga dengan menyalurkan nafsu secara halal, itu diantara daripada sampingan-sampingan matlabat yang teristimewa. Matlabat yang teristimewa, bagaimana dengan makhluk ciptaanku yang kuberikan akal dan pemikiran dapat berbeda dengan semua makhluk dan juga dengan non-muslim selain daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah nak disebut apa-apa saja, Hindu kah, Buddha kah, Majusi kah, ada agama kah, tak ada agama kah. Jadi kalau dari segi perbedaan kita harus berbeda daripada mereka. Jadi bagaimana Khalifah Allah di permukaan bumi tadi itu dapat menerjemahkan ini yang namanya produk, kalau boleh dengan bahasanya, yang namanya ciptaan daripada Allah mesti lain daripada yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Duduknya ibadah sebagai seorang khalifah, makan minumnya ibadah sebagai seorang khalifah. Khalifah yang saya maksud khalifah Allah di permukaan bumi. Jadi kita menyandang gelar tersebut sejak daripada Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Tiap individu, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan adalah khalifah Allah di permukaan bumi. Dari sini sudut kelainannya. Bagaimana dengan khalifah Allah tadi itu waktu makan minumnya takkan sama dengan makan minumnya orang yang tidak tahu agama. Bagaimana berdandan dan bersolehnya, bagaimana nikah dan kawinnya, bagaimana cerai dan talaknya, bagaimana dalam kehidupannya, mesti akan ada perbedaan. Maka dari sudut sanalah perbedaan kita dengan mereka. Sama-sama melakukan hubungan intim, sama-sama melakukan hubungan badan, tapi ternyata kita mendapatkan gejala daripada hubungan kita. Nanti kita bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah. Dan pada saat kamu melakukan hubungan intim, hubungan badan pun juga kamu mendapatkan sedekah. Kenapa? Karena kita ikut aturan. Banyak pahala-pahala yang kita peroleh bukan di dalam masjid. Kalau pahala dari dalam masjid itu oke-oke saja. Ini pahala atas katil. Banyak. Satu persiapan. Minta maaf, kan sudah kawin semuanya kan? Kalau ada yang tak kawin, kita minta keluar saja lah. Kalau saya bicara ini tentang nikah kawin itu babnya macam itu lah. Oke, satu persiapan. Nabi kita bersabda, janganlah sekali-kali dengan kamu menggauli pasangan kamu seperti seekor keledai. La budda yakuna lahu rasul. Macam mana rasul? Bahasa kita mukadimahnya pemanasan. Kereta pun kadang-kadang dulu yang lama itu sebelum di start biasa tuh dipanaskan dulu engine-nya. Kita inginkan apa saja? Walud. Yang kita inginkan apa saja? Kita dapat menikmati suatu benda yang dihalalkan oleh Allah, yang akan memancing naluri kita kepada nikmat yang abadi di dunia untuk sementara waktu saja. Kela antum mungkin di bawah usia 50-an masih oke lagi, Masya Allah. Coba nanti kalau sudah 60 ke atas, 70 ke atas, berjalan pun sudah bongkok.
dah tak punya kemampuan, Allah tabarakallah, ditolong dengan tongkat Sayyidina Abu Hurairah lagi pun juga mungkin belum tertolong. Pada saat itu, jadi bagaimana? Ada pemanasan bahasa hadis, Rasul ada mukadimahnya. Nah, itu satu kebaikan yang kita boleh siap. Minta maaf, akhwat, saya sebut akhwat saja supaya lebih dekat. Saya sebut akhwat saja, ikhwan akhwat, senang macam tu. Jadi Masya Allah tabarakallah, takkan dengan kita bersoleh, berdandan, berhias, bros di hidung, bros di belakang, bros di tengah, bros di mana. Itu untuk teman-teman kita di sini. Tapi tidak semacam itu pada waktu kita dengan pasangan kita di rumah. Nah, pada saat dengan kita tuh dengan parfumnya, dengan minyak harumnya, dengan solekan dandanannya, Masya Allah tabarakallah, memang betul-betul terasa betul suami kita dapat kita. Alhamdulillah. Ada apa bang? Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Abang orang yang paling bahagia di dunia ini. Kenapa? Sebab dengan penampilan istri yang memang betul-betul menyeronokkan dan juga menyenangkan. Dua, selain daripada itu dengan mukadimahnya, selain daripada itu dengan bacaannya, selain daripada itu dengan kesabarannya, selain daripada itu dengan sedekah yang akan diberikan, yang mungkin nanti pada suatu ketika atau pada beberapa saat menyusul Allah takdirkan kehamilan terhadap istri kita. Alhamdulillah, ini akan memancing dan juga akan menghibau naluri hasrat keinginan seseorang bagaimana dengan kenikmatan yang semacam ini boleh berkelanjutan bukan hanya di dunia saja, tapi justru akan abadi selama-lamanya nanti di dalam surganya Allah. Itu diantara daripada martabat kita menikah. Satu, untuk menerjemahkan ini produk Allah yang terbaik. Saya nyimpan daripada tajuk Muslimah. Punya kereta apa? Alza, Isola, Honda, Saga. Oke, makasih. Saga. Belakang, Jepun kah, Proton kah, atau Pradua? Atau Estima, Alfa, Audi? Terima kasih. Coba tengok Saga. Harganya dulu ditawarkan hingga 36.000 saja. Banding dengan Audi, Mercedes S-Class, BMW, Lexus, Ferrari, Lamborghini, Aston dan yang sejenisnya. Ada Aston kan? Atau kereta. Itu kalau kita banding dengan harga, minta maaf Allah, minta maaf, 1000 maaf. Atau saya beli yang baru lah sedikit, beli Alza lah, 69.000. Saya ada tanya ada harga kereta, tapi ternyata belum beli ya. Apa yang saya maksud di sini? Ini perbandingan saja. Jadi pada saat seseorang beli kereta Mercedes S-Class, BMW 760 harganya berjuta-juta, atau juga dengan Lexus yang disebut dengan Mercedesnya Jepun, atau juga dengan Ferrari buatan Itali, Masya Allah harganya kalau dibandingkan dengan harga Alza atau dengan Jitu atau dengan Ipreto sekalipun, itu harganya adalah 10 kali ganda lebih mahal. Bahkan sampai kita boleh dapat 20 unit Alza baru hanya satu buah kereta BMW 760. Oke, sekarang sama-sama akan menuju daripada KLI atau juga daripada Tol Bukit Sentosa atau juga daripada Tol Dota menuju Kedah. Saya lama duduk di Kedah. Sama-sama berangkat jalan. Kancil, Alza, Izura, Ning Bezura, Jintu, Sentosa, Pesona dan lain sebagainya. Itu ternyata semua kereta-kereta tadi itu dapat mengalahkan Audi, Lamborghini, Ferrari, Lexus. Masya Allah tabarakallah. Agak-agak yang punya produk itu terasa malu tak pada muka. Itu kereta awak harganya 600.000 Rm. Kereta kami harganya setakat dalam 30.000 saja. Tapi boleh potong kereta kamu. Malu Jepun,
malu Jepun, malu Eropa, malu syarikat BMW, juga malu syarikat Mercedes S-Class. Kalau ternyata dari segi teknologinya atau juga keselesaan dan kenyamanannya, kecepatan dan kelajuannya dikalahkan dengan kereta-kereta kecil tadi itu. Nah, kalau manusia produknya Allah, memalukan Allah tak kalau dengan manusia itu tidak sopan santun? Memalukan Allah tak kalau manusia itu zalim? Memalukan Allah tak kalau manusia itu tidak adil? Oh, seperti itu perbandingannya. Malu perusahaan-perusahaan besar tadi itu. Kenapa? Sebab dengan produk aku terkalahkan dengan perusahaan kecil atau dengan produk kecil. Bagaimana dengan makhluk Allah yang teristimewa tadi itu, yang nisbahnya kita baca saja, mana-mana saja, bahasa Melayu kah, bahasa Jawi kah, bahasa Arab kah, tetapi kita boleh ibadullah, ibadallah, disebut hamba-hamba Allah. Intisabnya kita adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Inni khaliqun basyaran min tin, aku akan menciptakan manusia daripada tanah. Berarti kita adalah produk Allah. Sebagaimana Allah maha hebat, maha perkasa, maha pengasih, maha penyayang, maha mengatur, maha pemberi, maha pemurah, maka kita akan memperlihatkan sifat-sifat yang seperti itu. Kenapa? Sebab kita akan menghidup kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta kita hebat, kita pun juga harus hebat, dan kita harus mampu untuk memperlihatkan kehebatan kita kepada semua makhluk. Wajar kalau kamu jadi peralat, aku peralat. Wajar kalau sampai dengan kamu jadi kehendakanku. Wajar kalau kamu jadi tungganganku. Wajar kalau kamu jadi perhiasanku. Kenapa? Mereka pun tidak akan cemburu karena kita adalah merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Kalau begitu, kita simpulkan nikah bukan hanya semata-mata untuk nafsu, bukannya semata-mata untuk keturunan, tapi selain daripada matlamat-matlamat yang seperti itu, yang itu adalah sampingan. Satu adalah untuk memenuhi tuntutan hukum dan kehendak daripada Allah untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi, yang dapat menayangkan, yang dapat memperagakan, yang dapat memberikan corak dan bentuk dan warna macam mana nikahnya seorang khalifah Allah di permukaan bumi, yang berpedoman hidupnya kepada hukum hakam dan juga kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita boleh seperti itu, maka dengan detik-detik waktu kita 80 tahun yang Allah bagikan, dari segala aspek kehidupan kita mempunyai nilai ubudiyah di sisi Allah Jalla wa'ala, memang layak betul kita disebut sebagai khalifah, dan memang layak betul kita mendapatkan satu penghormatan daripada Allah Jalla wa'ala. Ahbabana fillah, dhuyufana Aisyah. Jadi untuk sekedar pendahuluan berkenaan dengan nikah. Jadi kalau macam itu bukan hanya semata-mata untuk nafsu, akan tapi dengan kita punya pandangan yang lebih jauh untuk mengikuti sunnah baginda Nabi. Kemudian yang kedua untuk menyalurkan nafsu kita secara halal. Kemudian yang ketiga untuk tanasul, sebab umur yang Allah bagikan kepada kita hanya setakat dalam 80, 90, 90, kalau ikut hadis antara 60 ke 70 tahun saja. Jadi alhamdulillah saya sudah lewat 50 dah. Jadi masih ada harapan, ada ke depan lagi. Akhwat belum lewat 50 lagi, baru dalam 35. Agak-agak sampai ke 50 dah. Sebab semuanya menakutkan. Sehingga sampai dengan kita, kalau pada waktu kita di rumah kita pun kadang-kadang kita menjadi seorang takut. Saya di Bogor, kadang-kadang kesan gempa bumi daripada Sukabumi itu gagarannya sampai terasa pada waktu kita di Bogor. Pada masa kita di Mesir, kalau tidak salah pada tahun 93-94an, gempa bumi di Mesir. Saya duduk dengan anak saya ada 3 orang pada waktu itu di tingkat 9, apartemen tingkat 9. Dengan goncangan gempa buminya sekelip mata memandang, sudah lebih daripada dalam 5.000 manusia yang meninggal. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Tanasul, jadi macam mana supaya umur kita bersambung dengan belajar. Takut kalau kita tidak diberi kesempatan untuk mengajar,
bersambung dengan penggemar dan peminat. Takut kalau kita tidak punya penggemar dan peminat, maka paling tidak agar bersambung peluang ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, maka itulah diantara daripada hikmat kita berkawin, atazawuj limadza natazawwaj, agar dengan kita berketurunan awaladin salihin yad'u lahu, tiga yang kekal abadi pahala dan ganjarannya kepada kita nanti. Itu diantaranya adalah anak yang soleh, solehin dengan solehat. Jadi pertanyaan saya masih belum saya jawab atau masih belum terjawab. Apakah jadi kebanggaan Rasul fa ini mukasirun bikum al-umama yaumal qiyamah, kalau pada saat anak-anak kita itu justru jangankan untuk dibanggakan oleh baginda, dengan kita pun tak terlalu merasa bangga. Maka lasak, kurang asam, kurang garam, kurang apa? 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 yang hadir. Ini tidak jadi kebanggaan oleh pihak penganjur. Ramai sampai dewan tak muat, penuh sampai ke belakang, luar biasa. Tempat parking sampai ke pasar parking keluar jauh sekali daripada kawasan Aston Hotel. Aston Hotel? Hah? Kenapa? Karena terlampau ramai yang hadir. Padahal belum tentu yang hadir ramai tadi itu satu umat ramai dan juga satu target dan juga satu tujuan dengan kita. Jadi dalam akhbar, masuk dalam berita harian, atau juga masuk dalam berita wanita, ataupun juga mangga, apa yang diberitakan di situ. Jadi majelis bersama Syekh Muhammad Nuruddin sampai melempah rumah, sampai tak ada tempat parking di depan hotel yang berkenaan. Terpaksa kereta harus diparkirkan di pinggir-pinggir jalan. Itu kan dengan penuh kebanggaan, dengan jumlah bilangan yang ramai, yang walaupun mungkin tidak kurang daripada sesuku dalam 10% daripada yang hadir tadi itu, tujuannya bukan untuk pengajian atau program yang berlangsung. Jadi katakan saja dengan jamaah yang hadir pada masa Habib Syekh didatang, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد, ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد, يا حنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Allah tangan terangkat, dompet hilang. Ada yang tujuannya hadir untuk mencuri, ada yang tujuannya cari benda, ada yang tujuannya untuk berbuat curang dan khianat. Ada, mesti ada. Jangankan untuk yang jumlah bilangnya sampai puluhan ribu, ratusan ribu, yang hadir masjid pun. Tengok, itu coba saja dengan kotak yang berjalan begitu. Kalau saja kurang diperhatikan, meluncur, jalan-jalan terus berjalan keluar dia. Tapi yang walaupun macam itu tetap jadi kebanggaan kita. Masya Allah, yang telah dibanjiri oleh manusia sampai tidak ada tempat macam itu juga dengan baginda Nabi yang walaupun hanya sepatah kata La ilaha illallah daripada putra putri kita, itu sudah jadi kebanggaan baginda. Dia rasa, dia nakal, dia samsing, dia kotor, jelek, buruk, kurang asam, kurang apa saja. Nabi kita bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk orang-orang yang terbabit kepada dosa-dosa besar daripada umatku, itu baginda yang urus. Jadi dari hari ini muslimat, khawat, jangan rasa segan-segan, jangan guna kalau bahasa Indonesia kabi, keluarga berencana, kalau dengan istilah sini rancang keluarga, ikut yang sehat sajalah. Masya Allah tabarakallah. Ya memang lah, di antara dua, di mana dukung anak pada masa usia umur 45 atau nak dukung anak pada masa usia dalam 30-an saja. Pilih antara dua. Ada orang yang Masya Allah tabarakallah semuanya aktif,
ke mahkamahnya aktif, pengajiannya aktif, ke masjidnya juga aktif, buat yang itu juga aktif, melahirkan pun juga aktif juga tiap tahun. Masya Allah, lahir lagi, weh lagi, nanti jatahnya habis. Allah bagi kita 9, keluar yang 9 dah selesai. Umur 35 dah. Masya Allah, tabarakallah, cantik balik. Ada produk-produk baru untuk kelangsingan, untuk apa, supaya lebih langsing, supaya lebih seksi, supaya banyak tuh. Itu hatta di harakat tuh saya lihat ada. Di harakat ada benda-benda macam tuh, justru lebih banyak iklan tentang kelembutan kulit, supaya kulit ceria, supaya kembali muda, awet muda, kolesterol, langsing. Nih, Maji siapa? Asalnya berat 190 kilo, turun 150 kilo, jadi 60 kilo saja lagi. Masya Allah, bohong semuanya kadang-kadang. Kita beli juga, katanya capsule ini 60 hari saja, turun dalam berapa kilo, makan, naik timbangan kita. Ya mau buat lagu mana? Malam makan, siang makan, kalau tak makan, mati juga. Dipaksa apa nih kawan-kawan? Ada orang gajah, makan nanti, tak makan juga mati. Lebih elok makan. Karena semuanya sama. Akhirnya sahabat kita itu lepas keluar daripada hospital. Jadi kata pakan, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan itu, jangan makan ini, kena dikawal, kena hati-hati. Dia bikin falsafah sendiri, kata dia, makan, mati juga. Tak makan, mati juga. Lebih elok makan. Akhirnya 3 hari lepas itu meninggal. Insyaallah tabarakallah. Jadi itu diantara daripada suatu syarat yang bijak. Jadi terlepas daripada kita punya putra putri, secara jujur, seronok kita. Umur 40, anak kita duduk santri sini. Sudah sebaya kita usia. Udah 20 tahun kita 38, 18 tahun atau 20 tahun kita sudah berkawin. Untuk generasi ke depan mungkin lambat sedikit. Kalau generasi lama umur 18, 19 sudah kawin. Masya Allah, tabarakallah. Tak payah disodorkan. Tahu, insya Allah. Tobat tajuk. Jadi pada masa saya di masjid wilayah, bacakan, bukan panjang, tapi ada hubungan dengan tajuk pembicaraan. Maka saya lihat langsung daripada pengurusi ajukan tulisan. Yang lebih kurang maknanya suruh berhenti. Apa surat tadi itu? Bukan? Apa? Mesti diapain sebelum hujan? Jadi saya teringat pesan teman saya di Kedah, di Kamal. Jadi di Kamal belum pernah ada dalam catatan sejarah seorang penyanyi, terserah sebut siapa. Apakah yang dari Indonesia, Krisdayanti, Miss Hidayu, Roma Irama, tuh Islam, atau juga Maui, Siti Nur, Era, atau juga Ning Bazura baru dapat anak, atau dengan siapa-siapa, tengok sekilas dia, mana ada atau tak pernah pada saat berikan konsep atau hatta dengan kumpulan Rabbani kah, Hijaz kah, atau dengan kumpulan-kumpulan lainnya yang diminta berhenti pada saat sedang bernyanyi, tapi ini berlaku dengan ulama. Minta maaf, waktu sudah habis. Oh, tapi pada saat Maui konsep Faizul buka baju lagi, tak pernah ada yang kata baju habis atau juga waktu habis. Allahu Akbar. Oke, kita simpulkan saja. Jadi tidak mau hidup kita menjadi sia-sia hanya dengan aset atau dengan kebaikan yang kita miliki, tapi kita makan kebaikan kita bersambung dengan anak dan cucu. Itu sebagai penyambung ubudiyah kita, ibadah kita, kebaikan kita dalam waktu yang sama. Muslimat akhwat, kita akan termasuk dalam kumpulan yang akan membanggakan baginda nanti pada hari kiamat dengan jumlah bilangan anak yang cukup lumayan banyak. Kembali pada topik pernikahan kita, insya Allah sudah kita simpulkan. Menikah bukan hanya semata-mata untuk nafsu, tapi adalah untuk memancing naluri kita agar kita terpanggil dengan penyaluran nafsu yang lebih istimewa. Nabi kita bersabda nanti di dalam surga, aham, begitu lagi,
Wah, kita wah. Saat ketika sahabat tanya, ada tak seks dalam surga? Jadi Nabi kita kata, oh, kalau kita orang, wah. Nabi kita kata, bisa kalian lah yang mau. Perlu terjemahkan dengan zakar, tahu. Lah yang mau, yang tak pernah bosan. Dan dengan pasangan istri yang senantiasa perawan. Nak dalam berapa jam kah, tahun kah, puluh tahun kah, boleh. Ya Allah, Haji Mahmud mana? Cikgu mana? Oh, masih lagi sedang dengan yang tuh tahap ya. Oh, kata yang satu udah bertahun-tahun ya tuh. Tak puas-puasnya. Kenikmatan dalam surga abadi. Maka nikmat yang kita nikmati di dunia ini akan memancing kita untuk kenikmatan yang selama-lamanya. Kedua, untuk melegakan, menyeronokkan, menyenangkan hati bagi Nabi dengan jumlah bilangan keturunan yang banyak. Yang ketiga, untuk kita menyambung umur. Kemudian yang keempat, untuk kita mengikuti sunnah sebagaimana kita sebutkan itu pada urutan yang pertama. Yang selain daripada itu, untuk kita memperlihatkan sikap seorang khalifah Allah di permukaan bumi yang santun dan yang mengikuti pedoman hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Maka kalau memang semacam itu matlamannya, bagaimana kira-kira yang kalau pada saat dengan kita menikah, yang pada suatu ketika nanti akan lahir generasi yang kalau tadinya dengan kita sudah berupaya dengan pengajiannya, dengan mahkamahnya, dengan keadilannya, dengan tazkirahnya, dengan majlisnya, dengan madrasahnya, dengan yuyu yang ada di sana sini, untuk kita mewujudkan generasi yang akan mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Anak, tapi justru yang lahir daripada kita justru manusia yang seperti itu, waliyadzubillah. Ini pertimbangan asasi daripada ulama, di antaranya Sayyidina Abdullah ibn Umar yang berkeras kepala, kalau boleh dengan bahasanya, yang bersikap nekat mengeluarkan fatwa dan keputusan tidak boleh kita menikah dengan ahli kitab. Kata beliau, apakah ada manusia yang lebih musyrik daripada yang mengatakan Allah salisu salasa? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan juga ada Ruhul Kudus. Nah, seperti itu. Jadi atas pertimbangan yang pertama sangat-sangat tidak digalakkan. Tapi dalam arti yang sama, Al-Quran mengatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. So bagaimana kita boleh menikah dengan wanita muslimah, kita juga boleh menikah dengan muhsanah daripada ahli kitab. Satu, yang dimaksudkan dengan ahlul kitab kata ulama itu adalah dua kumpulan sahaja selain daripada yang mendapatkan kitab Taurat dan Injil. Itu tidak diperkenankan kita menikah dengan mereka, seperti dengan pengikut Nabiullah Daud dengan kitab Zaburnya, atau juga dengan pengikut Nabiullah Shish dengan Suhufi Ibrahim dan Shishnya. Jadi ahlul kitab yang dimaksud adalah kumpulan atau yang beragama Yahudi dan Nasrani. Hukum hakam yang saya baca atau diantara daripada hukum hakamnya tak banyak mana. Satu, ulama mengatakan boleh-boleh saja dengan kita menikahi ahlul kitab. Satu. Pendapat yang kedua, sampai kepada tahap disunahkan kalau seandainya kita punya harapan pasangan kita akan masuk Islam. Sementara kalau tidak, hukumnya hanya setakat boleh. Bahkan ada pendapat mengatakan hukumnya makruh kalau seandainya menikah dengan ahlul kitab di daril harbi, di negara yang sedang berlangsung peperangan. Sebab kalau kita menikah dengan mereka akan memperbanyak jumlah bilangan mereka. Hukum hakam yang selanjutnya dikatakan sunat dengan kita memilih ahlul kitab daripada Bani Israel yang intisabnya kepada Nabiullah Yaqub alaihi salam. Kalau dengan yang lain boleh saja, tapi tetap yang mengatakan kalau kita menikah kepada yang lain daripada keturunan Bani Israel, kalau Bani Israel pasti dan positif mereka memeluk dan menganut agama Yahudi atau Nasrani itu sebelum lahirnya baginda Nabi atau sebelum kebangkitan, dan itu disahkan dengan Islam qabla nasakh. Dua syarat. Kalau kita menikah kepada yang selain daripada Bani Israel, selain daripada keturunan Nabiullah Yaqub alaihissalam, maka diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama qabla naskhi, maksudnya sebelum kebangkitan Nabi Muhammad, dan syarat yang kedua wa qabla tahribi.
Ini kadang-kadang agak membingungkan. Nih sekarang di sini kelahiran Nabiullah Musa dengan agama Yahudinya. Alhamdulillah ada 3 di sini. Di sini kelahiran Nabiullah Isa dengan agama Nasraninya, dengan kitab ini Taurat, yang ini Injil. Sementara Zabur kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Sementara yang ini adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran. Jadi kalau seandainya ini pengikut daripada Nabiullah Musa ramai Yahudi, pengikut Nabiullah Isa ramai Nasrani, pengikut umat Nabi Muhammad SAW juga ramai, bahkan lebih ramai. Dikatakan dari 120 saf yang akan masuk ke dalam surga nanti pada hari kiamat, 80 saf daripada umat Nabi Muhammad. 15 menit nanti setengahnya saya bagi untuk kita interaktif atau untuk soal jawab. Jadi pada saat pengikut-pengikut yang ramai tadi ini pengikutnya, jadi yang daripada Nabiullah Musa, daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau jenazah di sini, anak pinjam tempat. Pindah sini, boleh? Nanti mau memantau supaya senang. Pergi kadang-kadang susah dipaham. Semakin dipahami, semakin susah dicerna. Ini kalau di sini kita dari Perlis, abang Perlis kan? Ada Yahudi Perlis tak tahu dari mana sesakis itu. Cantik, baik, ramah, cepat kenal, mesra, santun, masyaallah tabarakallah. Muasafatnya yang Nabi kita kata tungkahul mar'atu limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasfadidati dini talibat jada, ada keempat-empatnya. Nanti setiap hari satu pergi ke peribadatan orang Yahudi bai'ah, dan pada tiap hari Ahad kalau Kristen pergi ke gereja. Penatik sungguh, daripada keturunan yang baik. 2, tambah dengan keuangan yang mantap. 3, tambah dengan kecantikan yang menonjol. 4, semuanya lengkap. Tapi kita bersabda, fadhfar, dapatkanlah wanita yang agamis, wanita yang kenal agama dari bariadah. 4 muasafat untuk kita menikah dengan seorang perempuan itu sudah lengkap, cukup. Terkumpulnya di mana? Di UGM. Senang kalau Perlis mana dong? UGM lah yang banyak. Kita kaji salah silasi wanita tadi. Tetapi bukan keturunan dari Israel. Kaji salah silanya, sambung. Dia Yahudi atau dia Nasrani, terputus sampai ke sini. Tadinya dari asal orang asli, dari asal Dayak, dari asal Indian, tak ada agama, menganut agama Yahudi atau Nasrani baru dalam 400 tahun yang lepas lalu sama lepas lalu sama. Baru dalam 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu, maknanya kalau dengan hitungan waktu daripada kelahiran baginda Nabi itu setelah lebih daripada 1100 tahun. Maknanya ini tidak boleh kita nikahi. Kenapa? Sebab yang masuk agama Yahudi dan Kristen tadi itu setelah masuk dengan kelahiran baginda Nabi. Lebih-lebih lagi dapat dipastikan Yahudi dan Nasrani sekarang itu semuanya sudah muharram. Kalau seandainya silsilahnya bersambung sampai ke sini sekalipun, di tengah-tengah sini masih menganut agama Nasrani dengan kitab Injil yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam, akan tapi ba'da tahrif setelah berlakunya perubahan, ini pun juga tidak boleh kita nikahi. Yang walaupun silsilah asal muasal mereka sebagai umat beragama itu kepada Nasrani atau juga kepada Yahudi, tapi pada takhir. Kalau saja mereka asal muasal, bukannya asli, asal muasal yang menganut agama tadi itu siapa? Neneknya yang ke-37, tuannya yang ke-37 masuk agama Nasrani sebelum berubah dan sebelum kebangkitan baginda Nabi. Itu dia dengan wanita Yahudi dan Nasrani yang boleh kita nikahi.
Jelas ya, ada dua syarat-syarat tadi itu. Syarat yang pertama qabla tahrif, kalau ternyata masuk agama Nasrani, salah silahnya. Jadi kalau seperti Nasrani yang ada sekarang di negara kita, semuanya itu setelah Islam. Tadinya ada agama, tadinya Hindu, tadinya Buddha, tadinya Majusi, terus masuk agama Kristen. Kristen yang seperti itu statusnya, satu masuk agama Kristen setelah tahrif berubah, setelah dirubah. Yang kedua, ba'dal bi'sah atau ba'dal nasr, setelah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadi hampir semuanya ulama mensyaratkan harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, nenek moyang asal masa mereka memeluk agama tersebut sebelum berubah. Kemudian yang kedua, sebelum kebangkitan Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi ingat, nenek moyang asal muasal, bukan dianya dia. Dianya dia di zaman kita sekarang. Asal muasal, nenek moyang yang memeluk, yang menganut agama itu bilang, apakah setelah Nabi kita lahir? Kalau setelah Nabi kita lahir, dua agama itu sudah masuk, itu tidak termasuk ahli kitab yang dimasukkan dalam Al-Quran. Ini satu pandangan yang menganuti pandangan itu adalah jumhur ulama kita hampir semuanya, yang terkecuali diantaranya ulama-ulama modern, pengarang kitab kontemporer mengatakan Al-Quran tidak merincikan yang semacam itu. Al-Quran mengatakan boleh menikah dengan ahlul kitab tanpa ada syarat. Jadi kalau ikut pendapat yang longgar tadi itu, mungkin itu yang katanya tadi diperlis difatwakan semacam itu ikut zahir ayat. Tapi pertimbangan-pertimbangan yang lain, minta maaf dengan bahasanya, kalau kita kawin dengan wanita muslimah pun untuk kita mendidik anak kita begitu sulit. Apalagi kalau pada waktu kita tak banyak di rumah, kita kemana? Kita ke mahkamah, sini mendidik anak kita di rumah. Mau diadu seperti apa? Dengan hadis Nabi kita bersabda, ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Maknanya anak kita dengan pasangan daripada kita lihat dari itu juga dilahirkan dalam keadaan suci. Apa yang Nabi kita sebut pertama? Fa'abawahu yuhawidani. Maka ibu bapaknya lah yang akan meyahudikannya, yang akan menasranikannya. Kalau tadi akan jadi kebanggaan kepada baginda pada saat ketika kita berkawin. Apa yang lebih kita banggakan kalau kita melahirkan generasi yang agamanya Kristen atau Yahudi? Dari sudut situ sangat-sangat tidak digalakkan atau tidak dibenarkan. Kalaulah dikatakan boleh, mungkin dalam keadaan emergensi saja. Ada di mana? Ada di kutub utara. Nak kawin dengan orang Islam tak ada di situ, atau seketika kita sedang duduk di planet bulan. Muslim tak ada, muslimah tak ada, tapi keadaan nafsu tidak boleh dibendung. Okelah, dengan kita kembali kepada ayat wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Kita berkawin dalam keadaan terpaksa sahaja. Rasanya tidak salah kalau seumpama kita di sini di Kedah, di Kelantan, rasanya tidak salah kalau ada yang memfatwakan makruh atau juga haram kawin dengan ahli kitab. Sebab secara tidak langsung, kalau pada saat kita kawin, berarti ada satu wanita muslimah kita yang nganggur. Dia sama siapa? Kita tak akan bagi dia kawin dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani. Dan kita pernah dikatakan tidak adil. Orang Islam senang saja kawin dengan wanita-wanita ahli kitab. Sementara kami ahli kitab tidak boleh kawin dengan wanita-wanita kalian. Jadi kata ulama kita pada saat itu, di antara Syekh Al-Imam Al-Sabuni, sebenarnya bukan tidak adil. Justru kalian yang bersikap tidak adil dengan akidah dan juga dengan ideologinya. Coba kami umat Islam beriman dengan nabi-nabi kalian semuanya. Beriman dengan Nabiullah Musa, juga beriman dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau kamu yang juga mau beriman dengan nabinya kami, Nabi Muhammad, dengan senang hati kami akan nikahkan kalian dengan wanita-wanita kami. Kan begitu perbedaannya. Mereka hanya percaya dengan nabi-nabi mereka saja, tapi tidak percaya dengan nabi akhir zaman. Untuk ikhwah, akhwat muslimat komplain masuk dalam kes mahkamah, akan ada berlaku semacam. Silakan Tuan Hakim, dari sudut mana letaknya keadilan dalam Islam? Dan pada saat dengan kaum laki-laki dibolehkan kawin sampai 4, sedangkan kaminya setakat 1 orang saja.
Ayo, gimana anda bagi jawaban? Orang ini imannya lemah. Kalau salah jawaban murtad dia. Kalau tak masuk Islam senang, punya pasangan berapapun bersih diganti, atau paling tidak dia masuk agama Syiah atau masuk Syiah, senang, mutah, gilir sana gilir sini. Mutahan dalam Syiah sampai kepada tahap kalau kita tengok istri kawan nampak lama cantik, kita boleh minta agar dia berkenan untuk kita mutahin dalam seminggu. Bayar berapa? Negosiasi, tawar menawar. Zina. Kambing saja tak buat macam itu. Istri kita serahkan sama kawan, nanti kita ambil balik. Ini bukan arza. Kalau kereta arza tak apa, dan guna-guna dia situ. Nanti besok antar balik ke rumah saya. Tapi kalau istri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perasaan yang seperti apa kalau pada saat itu istri digilirkan oleh orang ramai, ada 5, 6, 7, 10 ikut persetujuan, lepas itu hamil. Anak tadi itu dari siapa? Agak-agaknya barakallahu fikum wa bi ansabikum. Moga-moga Allah berkati putra-putri kalian. Dari mana datangnya? Apakah daripada suaminya atau juga daripada laki-laki yang menggilirkannya tadi itu? Mungkin akan berlaku yang semacam itu karena ingin kebebasan. Dalam Islam setakat satu orang suami saja kenapa ya Allah sepatutnya tanpa yang tanya macam itu. Al-Quran katakan oleh zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. 5 menit. Kan sudah simpul hukumnya tadi itu. Kesimpulannya elok tidak menikah dengan alur kita. Hukumnya boleh sunnah kalau pasti atau ada kemungkinan istri kita akan masuk Islam. Sebab kita tidak mau anak kita dididik secara Kristen atau secara gereja atau juga secara BA. Masya Allah, tabarakallah. Ini perempuan suaminya 4, 1, 2, 3, 4. Aktif keempat-empatnya malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Mungkin tak perempuan akan hamil 4 dalam 1 tahun? Agak-agak saja. Tak boleh. Kalau punya suami 10 pun tetap yang boleh dia hamilkan 1 saja daripada salah saja. Tak boleh dia bagi 1 orang 1 anak. Kawin merah, hitam, biru, hijau tak ada, biru lagi. Tak boleh. Kita balik. Nih, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia. Nih, Pak Hajinya. Pak Haji. Dalam sebulan pagi ini, seminggu sini, seminggu sini, seminggu sini. Sebab kalau dalam 4 hari kan lenguh lah Tuan Haji itu. Nanti tak kecukupan tongkat hari. Seminggu sini Kamboja, seminggu petani, seminggu bukan kawin hari, memang kawin di orang petani di Nagatiwan atau di Yala atau Dala. Seminggu Malaysia, mana Perak, mana di Perak. Di Perak, Terung, Eping, Terung, cadang 5 dapat anak dari Terung. 5 Indonesia, Bogor. Seminggu, 4 minggu, 1 bulan. Masya Allah. Umur 65 tahun, supaya jangan dikatakan saya. Masya Allah, tabarakallah. Masuk bulan kedua dan ketiga, yang ini. Dalam 9 bulan ke depan, nih Pak Haji tadi itu boleh dapat 4 orang anak daripada 4 orang istri. Itu makna laki-laki beda dengan perempuan. Perempuan kawin dengan 4 orang suami tadi itu tidak boleh dapat 4 anak. Kenapa? Karena rahim perempuan kalau pada saat sudah lekat di dalam rahim, rahim sudah tidak akan menerima hubungan-hubungan yang berlangsung selanjutnya. Itu tidak akan, sperma tidak akan masuk ke dalam rahim. Rahim sudah tutup kuat rapat.
sampai dengan sperma tidak boleh masuk ke dalam, kemungkinan akan tercampur itu tidak ada manusia diproduk oleh 2, 3, 4 orang. Tetap yang punya anak itu 1 orang saja. Tapi kenapa diharamkan? Sebab karena kita tidak tahu daripada laki-laki yang mana satu yang memberikan keturunan kepada wanita berkenaan. Satu untuk perbedaannya. Yang kedua, Masya Allah, tabarakallah, sini masih di bawah 50. Coba kalau sudah 60, kawin dengan seorang anak remaja pada masa usia 25-an tahun, Masya Allah, tabarakallah, cergas, hebat, kuat, perkasa, tanpa bantuan-bantuan daripada makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kalau bahasa saya, jus, betul, Masya Allah, tabarakallah, aktif sekali. Agak-agak istri yang berusia 60 tahun tadi itu sudah boleh tak, agak-agak boleh tak bagi keturunan kepada suami muda itu? Boleh. Kenapa sudah tidak uzur lagi, sudah tidak haid lagi? Laki-laki kalau usia sampai 80-90-an pun semuanya sudah lusuh, semuanya sudah terlonde, kecuali yang itu oke lagi, insya Allah istri akan hamil. Itu makna walaysa dzakaru kal unsa. Jadi kita simpulkan sebagaimana saya katakan tadi itu, satu, tentang kitabiyah hanya setakat dibolehkan, disunatkan kalau dia akan masuk Islam, satu. Kemudian yang mendapatkan kitab Zabur atau juga kitab Suhuf Shis, Suhuf Ibrahim, dan dengan kitab-kitab lainnya, sebab kitab yang diturunkan Allah ada dalam 104 buah kitab. 4 yang terakhir Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat kepada 4 orang Nabi. Sementara yang 100 sebelumnya Suhuf Ibrahim dengan Suhuf Shis ada 60, kepada Nabiullah Ibrahim ada 30, dan kepada Nabiullah Musa sebelum beliau menerima Taurat itu ada 10 kitab yang Allah turunkan. Jadi kepada yang 100 atau kepada yang 90 kitab sebelumnya, yang walaupun mereka ada punya pegangan kitab daripada langit atau juga daripada wahyu, itu tidak tergolong dalam kumpulan ahlul kitab. Dan secara disepakati oleh ulama, yang tidak ada kitab samawiyah, itu tadi yang dibolehkan ahlul kitab, Yahudi dengan Nasrani, Majusinya, Hindunya, Budanya, secara mutlak kita tidak boleh berkawin dengan mereka. Kelanjutan hukum, pada saat kita kawin dengan wanita Yahudi dan Nasrani, nafkahnya, pakaiannya, perongkosannya, kemudian perhiasannya, begitu juga dengan tempat tinggalnya, tidak berbeda dengan kita pada waktu kita menikah dengan wanita muslimah. Hanya yang tidak ada nanti at-tawarus, waris mewaris, yang kalau pada saat dia mati kita tidak mewarisinya. Begitu juga sebaliknya, kalau pada waktu kita mati dia tidak boleh mewaris kita. Selain daripada itu, statusnya sama dengan wanita muslimah, nafkah, kiswah, dengan sukna tempat kediaman tidak ada perbedaan. Mungkin untuk sesi pertama kita cukupkan setakat ini dulu. Kita ada waktu dalam setengah jam sebelum kita berehat. Silakan yang ada sembarang soalan tentang tajuk topik berbicara kita yang pertama adalah tauhid. Jazakallah khairan jazak. Kita ucapkan pada yang berbahagia Tuan Guru Syekh. Kalau ada apa-apa soalan ataupun minta pencerahan, mohon pencerahan daripada Tuan Guru Syekh, kita persilakan. Anda fikir kita tidak menetapkan masa berapa ramai yang nak bagi soalan. Silakan Tuan Hasanuddin. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Tuan Guru, terima kasih atas penerangan. Tuan Guru, saya nak tanya, kalau ikutkan apa yang Tuan Guru telah sampaikan, bahawa perkahwinan ini begitu pentinglah, sehingga Nabi SAW begitu alaisa minni, maknanya orang tidak berkahwin seolah-olah tidak mengikut sunnahku. Tetapi Tuan Guru, ada ulama mengarang kitab-kitab yang mengumpulkan ulama-ulama yang membujang, sehingga kan termasuk ulama besar yang hidupnya membujang adalah Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Jadi soalannya, apakah pertimbangan ulama yang ini yang besar ini, Ibnu Taimiyah dengan bukunya Turuq Uqmiyah, ada juga Imam Nawawi yang begitu hebat ini, mereka tidak berkahwin, membujang,
Sedangkan mereka sendiri pasti ulama hebat tahu bahawa perkahwinan ini sangat penting. Ini soalan yang pertama, Tuan Guru. Soalan saya yang kedua, bagi agama Hindu dan agama Buddha, ada sesetengah ilmuwan berpendapat bahawa mereka ni tak boleh disamakan dengan penyembah berhala zaman Nabi SAW, kerana penyembah berhala ni tidak mempunyai kitab suci. Tapi penganut Hindu dan Buddha ni dia ada kitab suci dia, Weda, Brahma, yang mana sebagian ilmuwan berkata ini sebenarnya adalah ajaran Nabi Allah yang sepertinya Buddha. Sehingga kan nama Nabi SAW sendiri pun ada dalam kitab itu yang kata kita asal macam Mahadiva daripada Mahmadah Muhammad. Ini ada ilmuwan yang berkata itu. Adakah kita boleh mengambil pendapat ini bahawa sebenarnya Hindu dan Buddha itu juga boleh kita katakan ahli kitab, walaupun Tuhannya banyak? Kristian sendiri pun Tuhan banyak, ada 3. Hindu, Buddha dia Tuhan banyak, tapi mereka ada kitab suci. Tidak seperti Arab Jahiliyah yang tidak ada kitab panduan, yang mereka katakan bahawa kitab ni sebenarnya daripada ajaran Nabi Allah. Bagaimana pendapat Tuan Guru? Oke, terima kasih banyak. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mencobanya terdapat dijelaskan daripada ulama yang paling awal sekali, Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, yang pernah mengucapkan, kalau seandainya aku boleh menceraikan dan menawarkan talak 3 kepada diriku, diri pribadiku ini pun akan aku ceraikan. Beda dengan Imam Ahmad sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi pun juga tidak kawin. Jadi kita kembali kepada hukum hakam terlebih dahulu. Hukum hakam yang dibahas oleh mereka seperti ini. Jadi kata mereka, akad nikah, nikah kawin itu tidak luput daripada 5 ketetapan hukum. Yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah, yang hukumnya haram, yang hukumnya makruh, dan juga yang hukumnya mubah. Jadi kalau kita lihat daripada beberapa perincian hukum tadi itu, sampai kepada tahap diwajibkan, kalau pada saat dengan seseorang tidak akan mampu untuk mengawal diri dan juga tidak akan mampu untuk mengawal nafsu kalau dia tidak berkawin. Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama mampu. Nabi kita bersabda, ya ma'asyara syabab. Jadi kita tidak hanya mengambil hadis an-nikah sunnati semata-mata. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang membenci sunnahku bukan daripada umatku. Tapi juga ada hadis yang bunyinya, ya ma'asyara syabab, wahai para kaum pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Jadi di situ Nabi kita kaitkan yatazawwaj itu dengan ba'a. Jadi kata ulama, ba'a itu satu, kemampuan untuk melayan pasangannya. Kemudian yang kedua, ba'a kemampuan untuk memberikan nafkah, infak wajib, tak ada setia daripada kedua pasangan. Jadi yang memenuhi 2 syarat tersebut. Dan yang ketiganya, kalau tidak demikian, kalau dia tidak melangsungkan akad nikah, mampu yang pertama dari sudut keuangan dia mampu, daripada sudut infak nafkah batin pun juga berkemampuan. Dan yang tahu kalau seandainya tidak menikah dia akan terbabit kepada perkara yang terlarang. Nah, dalam kondisi semacam itu sepakat ulama mengatakan hukumnya wajib. Begitu juga dengan perempuan. Tapi kalau pada saat kemampuan cukup menunjang, keinginan cukup menunjang, akan tapi dia tidak pasti apakah agak-agaknya kalau dia tidak menikah dia akan terbabit kepada perkara haram, itu ulama mengatakan hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah al-asbab mutawaffirah. Nah, jadi kembali kepada permasalahan kita, atau 2 yang terakhir, atau 2 yang di pertengahan tentang hukum makruh dan haram. Kalau wanita ataupun juga laki-laki, kalau seandainya mereka menikah, akan terdapat bermacam-macam kewajiban yang akan terbengkalai. Mungkin dia tidak boleh bersikap adil, tidak boleh bersikap bijak, tidak boleh menata nafsu, naluri, emosi dan yang seumpamanya, akan bersikap zalim kepada pasangannya. Mungkin istri juga tidak boleh. Mungkin sekedar gambaran bagaimana ada dengan seorang perempuan menolak lamaran baginda Rasulullah SAW. Nabi kita pernah melamar Ummu Hani, sepupu adik atau saudara kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ditolak pada saat itu. Apa kata beliau? Baginda bukan jenis orang yang layak untuk ditolak. Siapa yang tak nak dengan baginda Nabi? Semuanya mau. Tapi aku khawatir kalau aku tidak boleh melakukan sikap, perangai, perilaku dan juga dengan pergaulan yang layaknya
sebagai seorang yang selayaknya seorang sebagai istri baginda Nabi. Akhirnya ditolak. Bukan karena tidak mau, bukan karena tidak layak baginda untuk menjadi suamiku, tapi takut kalau aku tidak boleh memberikan layanan kepada baginda sesuai dengan posisiku sebagai seorang istri Rasulullah SAW. Nah, jadi tidak ulama-ulama yang kita sebutkan tadi itu, Imam Haris Al-Muhasibi dengan Imam Nawawi. Jadi syarat ulama, syaratnya atau syarat yang disebutkan di dalam hadis man istata'a, dan juga yang diulas oleh para ulama, berkemampuan dan berkeinginan. Tapi kalau pada saat itu dengan khaufuhum lillah, rasa risau, takut, bimbang, takut kepada Allah Jalla wa'ala, mungkin nanti ada ketafsiran yang berlaku, takut kalau akan berlaku hal-hal yang di luar daripada dugaan karena terlampau takutnya. Jadi atau susah untuk buat perbandingan. Gini saja, saya jarang-jarang makan nasi kerabu yang walaupun saya berpengalaman ke Kelantan. Mungkin pernah satu kali makan nasi kerabu sakit perut. Apakah agak-agaknya kalau saya tidak makan nasi kerabu atau tidak makan nasi belau Kelantan, nasi belau atau dengan nasi dagangnya Terengganu, hukumnya haram, terlarang? Kan itu termasuk daripada thayyibat. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wa thayyibatu minar rizq. Dia termasuk daripada thayyibatu minar rizq. Saya punya pandangan pribadi dan juga keadaan yang tidak boleh dikongsikan dengan orang lain. Jadi dengan Imam Nawawi menyibukkan diri dengan yang lebih afdal daripada nikah, menyibukkan diri dengan yang lebih afdal daripada keturunan, menyibukkan diri dengan yang lebih afdal daripada keluarga. Apa dia? Zawajuhu dengan ilmu. Usia tak lama mana, minta maaf dengan bahasanya. Memanglah pada saat kita bersama istri kita akan mendapatkan ganjaran pahala, tapi agak-agak sama tak bersama istri dengan kita sembahyang, sama tak bersama istri dengan kita puasa, sama tak bersama istri dengan kita baca Quran. Kalau dengan Al-Quran mungkin kita katakan barangkali bersama istri, kalau sampai istri hamil dan mendapatkan dzurriyyah shalihah itu lebih afdal daripada sembahyang. Tapi kalau dengan ilmu macam mana? Ilmu dengan perkembangannya sangat besar sekali. Usia tidak lebih daripada dalam 45 tahun saja. InsyaAllah saya lebih tua daripada Imam Nawawi, tapi karya tulis beliau, keilmuan beliau, ibadah beliau, dan jasa baik beliau kepada umat itu dapat dibaca dan dapat dibuktikan dan dirasakan oleh semua warga muslim yang hidup di permukaan bumi. Jadi pertimbangannya bukan karena komplit. Tadi Nabi kita kata paman rahibah, itu yang Nabi kita tidak akui umat atau bukan daripada golonganku. Barang siapa rahibah dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. Rahibah dengan makna kariha, rahibah dengan makna ahabba. Man rahibah an sunnati maknanya benci. Sementara rahibah fihi artinya mau. Ana arghabu biha, saya sangat menyukainya. Bagaimana boleh dengan makna menyukainya yang menentukan fi di belakang. Arghabu biha, aku menyukainya sehingga aku bercadang untuk menikahinya. Jarnya fi. Tapi kariha membenci, barang siapa membenci sunahku itu huruf jarnya an. Man kariha an sunnati. Imam Nawawi tidak membenci sunnah, Imam Ibnu Taimiyah tidak membenci sunnah, Imam Haris Muhasibi tidak membenci sunnah. Jadi kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang bernama Al-Ulama Al-Uzzab, kumpulan ulama-ulama bujang, itu memang ulama-ulama yang disebut di situ mereka pada posisi yang lebih afdal, sehingga tidak ingin disibukkan dengan gangguan-gangguan yang mengganggu. Tak bolehkah makan? Boleh. Tak bolehkah pekerjaan? Boleh. Tapi mereka sedang membabitkan diri mereka kepada yang lebih mulia dengan pertimbangan kesempatan dan peluang umur tidak banyak mana. Kalau seandainya Allah tidak hantarkan kepada kita seumpama Imam Nawawi dengan karya tulis beliau, kita tidak ada kitab Riyadhus Shalihin yang popularitinya atau juga dengan syuhrahnya, dengan kedudukannya, Masya Allah, tabarakallah, baik muwafiq atau mukhalif, salafika, wahabika, lasaka, ekstrimka, akur dengan kitab Riyadhus Shalihin, akur juga dengan kitab Al-Azkar. Semuanya qala Imam Nawawi bil Majmu', yang menukil bin Bas,
Siapa? Al-Bahani. Coba kalau dengan yang lain. Coba kalau yang lain misalnya, oh dia diserang habis-habisan sama mereka. Nah itu suatu anugerah Allah kepada kita dengan Imam Nawawi yang menghabiskan waktu hanya untuk ilmu yang dengan keilmuan dan juga dengan karya tulis beliau dapat diterima oleh semua kumpulan. Hindu, Buddha tidak boleh disamakan dengan penyembah berhala. Jadi kita kembali dulu, arti berhala itu apa dulu? Arti patung itu apa? Apakah patung itu kalau pada saat dibuat daripada batu, dari semen, pasir, tanah, kemudian dirupakan bentuk seperti manusia atau seperti apa, itu kita sebut berhala dan patung. Sementara kalau dibuat daripada kuningan, atau daripada tembaga, atau juga daripada perak, atau juga patung itu kalau seandainya duduk berbaring. Harusnya berbaring, tapi kalau seandainya duduk macam itu, atau berdiri macam ini, itu bukan patung namanya. Enggak, tidak ada definisinya seperti itu. Sepatutnya Hindu yang sekarang dengan tamadun, dengan kemodernan dunia akan lebih hebat, akan mendapatkan suatu bimbingan dan petunjuk dari Allah. Kenapa? Sebab kalau kita bicara tentang manfaat, rasa-rasanya ini lebih patut kita sembah daripada kita nyembah patung. Sebab patung tak bagi apa-apa, yang banyak tangannya, sedikit tangannya, takutlah nama-namanya. Nah saya tahu, tapi yang jelasnya ada yang tangan banyak, ada yang perut buncit, ada yang tak pakai baju, ada yang pakai apa. Itu saya tengok di Google seperti itu jadi sembahan mereka. Mana logiknya? Mana akal pemikiran yang jangan dibawa keluar. Mana akal pemikiran yang orang dan sehat? Kita bukan sama dengan orang Hindu. Ya Allah, kalau di segi manfaat, tak ada manfaat. Kalau kita sumpahin pun tidak ada respon dan juga tidak ada reaksi. Awalnya apa? Tuh situ jangan cobalah. Kan banyak sahabat-sahabat Nabi yang sedar. Saya cerita sedikit. Sahabat Nabi kita itu punya patung sendiri. Sebelum masuk Islam punya patung kesayangan. Putra-putra beliau semuanya sudah masuk Islam. Mereka risau, takut. Gimana orang tua kita sampai tetap juga menyembah patung kesayangannya. Jadi kata anak-anak nanti malam bahasa Indonesia kita kerjain. Maksud kita bikin pasal nanti kita kerjakan kita. Jadi mereka ambil patung tadi itu mereka buang. Sungguh kehilangan Tuhan. Tuhanku, patungku ada di mana? Di mana? Kalau dengan bahasa sialan siapa yang buat macam ini? Cari ternyata ada terpampang di longgang mana. Diambil, dimandikan, minta maaf, kesian, sampai siapa yang tegama, siapa yang sampai berbuat macam ini, tega betul sampai keterlaluan, sehingga sampai memperlakukan kamu jadi semacam ini. Minta maaf ya, aku betul-betul sangat menyesal sekali. Diletakkan kembali pada tempatnya, tapi tetap juga tidak sedar. Malam kedua mereka ambil pada saat orang tua mereka sedang tidur nyenyak, diambil dan mereka palitkan najis kepada patung tadi itu. Tetap juga subuh harinya dicari, mana Tuhanku, di mana Allah, Anda kenapa dan pergi kemana setelah ditemukan, dibasuh, dibersihkan, minyak harum dan lain sebagainya. Tetap juga pada malam ketiga takut kalau akan berlaku benda yang sama. Dia bagi pedang, dia bagi tombak, dia bagi panah. Kata dia, Allah jangan tiga sejam macam itu aja, bela diri lah. Apa? Nanti kalau ada penjahat-penjahat nak angkat kamu, nak buang kamu, panah dia, tombak dia, lawan dia. Jangan pasrah macam tu. Dia pun tidur. Pada malam hari ketiga mereka ambil dan mereka ikat sekali dengan anjing atau dengan bangkai anjing. Subuh harinya dia tengok Tuhannya sedang terpampang dan terbaring dengan seekor anjing atau dengan bangkai anjing. Kata dia, bodoh kamu. Apa? Udah aku bagi pedang, bagi tombak, bagi panah, kenapa awak tak bela diri? Tahu kan rasa kacau, hina betul kamu, bodoh kamu. Tidak layak untuk jadi sembahan seseorang. Anak tiga yang tadi itu yang lagi itu, oh alhamdulillah orang tua kita sudah sadar. Itu dia hakikat menyembah patung. Apapun namanya, terserah dengan nama yang seperti apa saja. Kalau ada dengan orang yang jenius, tapi yang secara pasti Buddha tidak termasuk daripada urutan para nabi-nabi dan rasul. Kita sekarang telusuri pada asal muasal kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Apakah mereka komplain, apakah mereka ingkar bahwasanya asal manusia di permukaan bumi adalah Nabiullah Adam alaihissalam? Siapa yang mencipta?
Dan siapa yang melantik beliau sebagai khalifah Allah di permukaan bumi? Ikut salah silahnya tidak termasuk daripada kumpulan Nabi yang 25. Ikut salahnya tidak termasuk daripada kumpulan Nabi-Nabi yang diutus. Jadi kalau seperti itu, jenius-jeniusnya seseorang mungkin ada risalah mengajak kita kepada ketamadunan, kepada yang elok, kepada yang mulia. Tetap saja tidak mempunyai kitab samawi yang mu'tabar. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, mungkinlah kalau pada masa itu mereka tidak jelas dan juga tidak mengerti. Tapi kalau seperti zaman kita sekarang dengan kecerdasan akal pemikiran yang Allah bagikan kepada manusia, macam mana kalau sampai tidak mendapatkan bimbingan petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala? Karena kalau dengan jawaban yang senang, hidayah itu adalah daripada Allah. Tapi kalau secara logik dan secara rasionalnya, macam mana menyembah yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak bercakap-cakap, la yadur wa la yanfa'. Lebih elok mereka menyembah mikrofon, menyembah kereta. Alza lumayan, kita boleh pergi Terengganu naik Alza, atau nyembah motor kak, masih lumayan juga naik motor, nyembah motor. Besar manfaatnya. Nyembah mikrofon kenapa? Sebab mikrofon suara yang tak lawa pun juga jadi lawa. Ya hanana, ya hanana. Nah, tadi kalau macam ini, ya hanana, tak lantang, tak nyaring mana. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minta maaf, ini mikrofon masih belum santai lagi. Ada mikrofon yang harganya 10.000. Itu yang dipakai sama Habib saya itu katanya 10.000 tuh harganya. RM, bukan rupiah. Oh, kenapa? Untuk jaga suara. Kalau tidak, mana boleh penyanyi berkasidah sampai 2-3 jam bersambung berturut-turut seperti itu. Jadi sebagaimana saya katakan, kalau berbicara tentang rasional, kalau mereka gunakan rasional pun mesti mereka merasa sudah tidak layak, tidak patut, tidak wajar. Yang kalau dengan aku tunduk kepada makhluk buatan manusia, kalau sesama manusia, macam mana kita taat kepada manusia? Kita taat kepada Sang Pencipta manusia. Alladzi biyadihi malakutus samawati wal ardi. Jadi kalau seandainya dengan mereka berkeberatan untuk dikatakan patung, kita katakan dia yang menyembah selain Allah berarti musyrik. Anak tak nak cerca patungnya antum, sebab itu bukan patung. Menurut kalian definisinya sudah salah. Tapi kita katakan ailahun ma'allah. Itu pertanyaan daripada Allah, apakah ada Tuhan selain daripada Allah? Dan bagaimana dengan manusia boleh taat dan patuh diatur oleh yang di segi kemampuannya jauh berada di bawah dia. Takkan kita mau menyerah kepada orang yang di bawah kita. Itu dalam kehidupan kita, kita tidak mau. Kalau sampai dengan Perdana Menteri diatur oleh DO, berat keberatan, betul. Ini masih lumayan. Menteri diatur oleh DO atau oleh rakyat biasa yang memerintahkan kepada Bapak yang di Pertuan Agung, pada Tuanku misalnya. Yang ini kita diatur oleh yang tidak bergerak langsung, oleh kayu. Kita katakan patung atau berhala. Silakan. Coba tadi lebih awal tadi. Kita mau tengok tadi itu, tapi abang lebih duluan. Tuan Syekh, nak tanya, kalau pernikahan dengan ahli kitabiah, siapakah yang akan menjadi walinya? Siapa yang akan menjadi wali? Apakah kira-kira perempuan menikahkan diri dia sendiri, ataupun juga dengan si orang tua kepada perempuan yang akan menikahkan? Jadi jelas dengan Alkitabiah, kalau seandainya dia punya bapak, jadi bapak kepada si perempuan tadi itu, sebagaimana dengan kejadian yang berlaku pada saat Nabi kita menikah dengan Sayyidatuna Ummu Habibah. Ummu Habibah, pada Nabi kita menikahi Ummu Habibah, yang pada itu Abu Sufyan masih belum masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam pada tahun yang ke-8, tahun ke-8 masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Tapi mengingat karena Abu Sufyan itu kafir, Nabi kita pada itu dinikahkan oleh Raja Habasyah. Raja Habasyah sudah masuk Islam, atau kalau tidak masuk Islam pun pada saat itu Raja Habasyah menganut agama Nasrani.
Berarti hakim Nasrani yang menikahkan wanita yang ada di bawah pemerintahannya. Kita dalam kaidah mengatakan as-sultan waliyyu man la waliyya lahu. Sultan akan menjadi wali kepada orang yang tidak mempunyai wali. Maka adanya nikah, disebut nikah lari. Nikah yang ke Thailand tuh nikah lari. Adanya istilah nikah lari. Karena pada saat wanita tadi itu ada di kawasan petani, berarti dia berada di bawah wewenang hakim atau qadhi atau penguasa yang ada di daerah itu. Maka dialah yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan sesiapa saja wanita yang ada di sana, ya walaupun daripada negara luar. Nah, jadi pada saat Ummu Habibah tadi itu adanya di bawah wilayah daripada Raja Habasyah, maka Raja Habasyah lah yang menikahkan beliau. Bahkan bukan setakat menikahkan saja, wa asdaqaha, sadaqnya, mas kawinnya, hantaran belajar semuanya itu dihantar oleh Raja Habasyah. Raja Habasyah yang mengambil alih yang sepatutnya diserahkan oleh suami kepada istri juga kepada keluarga itu diambil alih oleh Raja Habasyah. Nah, jadi kalau kita kiaskan ke sana, tetap saja pada waktu kita menikahi ahli kita, mereka masih punya wewenang untuk menikahkan anak mereka. Buktinya mana? Tadi kepada penyembah berhala. Ummu Habibah bukan orang Islam, kawin setelahnya berada di bawah pemerintahan Islam. Suami beliau murtad, Abdullah bin Unais kalau tidak salah nama suami beliau murtad, terus dinikahkan oleh Raja Habasyah, muslimah di bawah wewenang seorang laki-laki Masihi. Kalau kita katakan Raja Habasyah masih belum masuk Islam pada saat itu. Tapi ada riwayat mengatakan Raja Habasyah saat ketika mendengar ulasan kata-kata daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib tentang Nabi akhir zaman, kata beliau, demi Allah, kalau seandainya aku tidak disibukkan dengan urusan pemerintah atau dengan urusan kerajaan, niscayalah aku akan datang ke Madinah untuk menjadi pelayan, membawakan ke sana kemari atau mengangkatkan kasut daripadanya. Maksudnya kasut daripada Sayyiduna itu ucapan kata-kata daripada Raja Habasyah, sehingga pada kemudian Nabi kita sembahyangkan. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, dengan dan wasallam, sebagaimana dengan kita mengakui atau membolehkan diri untuk menikah dengan ahlul kitab, maka mau tidak mau dengan orang tuanya tetap saja mempunyai wewenang untuk menikahkan kita dengan wanita yang berkenaan. Atau sebagaimana pendapat ulama Hanafi yang dengan perempuan boleh menikahkan diri pribadi dia sendiri. Boleh kita campur baur. Jadi untuk lebih nyamannya, di mana dengan perempuan tadi itu mewakilkan kepada orang tuanya, kalau dalam Islam misalnya. Sebab kita ikut pendapat ulama Hanafiyah, takut kalau nanti diganggu-gugat. Jadi kita bersabda, tiap nikah yang tidak ada wali atau tiap nikah yang tidak ada saksi, nikahnya itu dalam batil. Maka kita mengelak daripada hadis tersebut, ikut pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan boleh-boleh saja perempuan menikahkan diri pribadi dia sendiri. Apa salahnya kalau dia berwakil kepada seorang laki-laki atau kepada hakim tempatan. Jadi tolong menikahkan aku dengan fulan bin fulan. Maka hakim tempatan itu mempunyai dua mandat. Satu atas nama sebagai hakim, yang kedua atas nama mendapatkan mandat daripada wanita yang berkenaan. Yang lain? Allah, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya macam ni, tentang pernikahan ahli kitab. Seperti Syekh cakap tadi, secara umumnya tidak digalakkan kahwin. Jadi adakah boleh pemerintah tu ataupun upaya undang-undang membuat satu undang-undang yang disebutkan memang tidak boleh? Adakah kalau kita tak boleh itu menyalahi hukum yang asal? Kan kita dalam kawaid hukum atau dengan dalam landasan hukum hakam kita dalam Islam, menurut hukum ulama Malikiyah itu bukan hanya 4: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ulama Syafi'iyah tambah dengan al-istishab, ulama Hanafiyah tambah dengan al-istihsan, ulama Hanabilah tambahkan dengan uruf. Juga ada dengan tambahannya masalihul mursalah. Jadi pihak pemerintah punya wewenang untuk menetapkan satu undang-undang, tapi tidak berarti melarang atau tidak berarti merubah hukum atas pertimbangan maslahat. Pertimbangannya seperti apa? Ya seperti tadi.
Nanti dengan muslimah kita mau dikemanakan? Taruhlah begini saja lebih kurangnya 2, 4, 6, 20. Ini 20. Sini ada 40. Kalau kita tidak menikah dengan wanita muslimah tadi itu akan berkawin dengan siapa? Makanya pada saat dibahas masalah poligami, dikatakan perempuan itu antara 3 pilihan. Kenapa poligami sangat-sangat disorkan dan juga sangat-sangat digalakkan? Sebab tidak luput pada saat jumlah bilangan kita ada dalam 200 orang laki-laki dengan 400 orang perempuan. Kalau seandainya masing-masing daripada 200 tadi itu mengambil satu, berarti yang terkapar, yang boleh, yang terambil hanya setakat dalam 200 orang. Masih ada dalam 200 orang lagi. Ini kira-kira bagaimana untuk mereka menyala kehidupannya sampai ke akhir umur. Antara 3 pilihan. Pilihan yang pertama, akan hidup membujang sampai mati. Jadi tidak mengenal istilah keibuan seperti apa, santun seperti apa, melayan, membelai, kasih sayang kepada anak dan suami itu seperti apa, tidak akan teruji kesabarannya. Jadi di antara daripada hikmah nikah juga untuk kita membuktikan, untuk kita mengenal siapa kita. Kalau kita tidak kawin, kita ini penyabarkah, bijakkah, adilkah, sopankah, baguskah, muliakah? Tidak, itu kita tidak pasti. Kalau dengan apa, setakat hanya pada hari ini saja kami berkumpul.